Ada ilmu di Jawa ini, namanya adalah ilmu titen. Jadi ilmu ini sudah dipakai para leluhur kita dan sampai hari ini masih dipakai. Nah teman-teman, ilmu itu berasal dari leluhur-leluhur kita, di mana ilmu itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang lalu, kemudian dicatat dalam sebuah buku, dan bukunya itu adalah buku yang sangat luar biasa dan banyak dicari. Apa itu? Kita ikuti ilmu ini, ilmu Jawa. Teman-teman, karena video ini akan beredar di hari Jumat, maka sesuai dengan opening tadi tentang ilmu tersebut, kita akan bahas mengenai hari Jumat. Jadi dalam ilmu Jawa ada yang namanya neptu, ya, itu berupa angka. Kemudian ada yang namanya pasaran seperti pon, paing, kliwon, legi, yang semuanya ada angka-angkanya. Baik, kita simak hari Jumat ini. Sifat daripada hari Jumat itu adalah sangat suci, dimana kita harus bersih-bersih, baik bersih rumah, kemudian bersih diri. Itu adalah salah satu mengenai hari Jumat. Kemudian watak, ya, sekarang mulai masuk kepada watak. Watak bayi atau seseorang yang lahir di hari Jumat secara umum, biasanya mereka suka berbagi. Jadi kemungkinan kalau suami-suami, mbak-mbak atau istri-istri yang lahirnya dengan hari Jumat, pasti dia akan suka berbagi. Kemudian dia suka belajar, selalu belajar menuntut ilmu. Kemudian suka membantu orang lain. Dan yang terpenting dia juga bersedia dibantu orang lain. Kemudian sekarang arah mencari rezeki, bukan arah mencari rezeki ya, tetapi rezeki dia di mana gitu ya, rezeki dia di mana. Sekarang yang lahirnya di Jumat Kliwon dan Jumat Legi, itu arah rezekinya di daerah Kulon atau Barat. Kemudian Jumat Paing juga berada di daerah Barat. Nah, yang Jumat Wage itu berada di daerah Selatan dan Timur. Jadi itu arah rezekinya. Jadi itu baratnya dari mana? Dari dimana saat itu Anda lahir. Ari-arinya kita ditanam di mana? Di situ. Kemudian watak seseorang, kita bahas lagi, watak seseorang yang lahir berdasarkan hari dan pasaran. Jumat Paing. Jumat Paing itu cenderung dia pendiam. Tetapi kalau dia seorang yang pandai, maka menjadi panutan untuk orang lain. Ya, itu Jumat Paing. Kemudian Jumat Wage. Itu pandai bicara dan cenderung ceriwis. Jumat Legi sering ikut arus.
kalau tersinggung susah sekali untuk memulihkannya. Jadi hati-hati kalau kita ketemu dengan seseorang yang kelahirannya Jumat Legi. Jangan sampai menyinggung hatinya, karena dia selalu akan menjadi pendendam. Beda dengan Jumat Wage tadi, kalau kita punya Jumat Wage akan senang. Jadi dia selalu banyak bicara dan cenderung cerimis. Kemudian yang Jumat Pon, dia tidak suka berkumpul pada orang-orang yang berpikiran negatif. Dia akan cenderung menghindari orang itu dan tidak mau bergaul dengan orang itu. Itu Jumat Pon. Nah, paham ya teman-teman, itu secara umum. Sekarang bagaimana dengan wanita, untuk wanita? Jadi kalau yang tadi pria dan wanita secara umum, sekarang saya khususkan untuk wanita yang kelahirannya Jumat Pon. Khusus untuk wanita ya, Jumat Pon. Biasanya dia berani dengan laki-laki. Kemudian dia cenderung boros ya, tidak bisa pegang uang dan selalu banyak rintangan. Tetapi dia setia kepada Tuhan, artinya dia yang agamais gitu. Jadi apa-apa dia takut akan Tuhan, tapi itu dia berani dengan laki-laki, boros dan banyak rintangan. Kemudian kita jalan lagi, Jumat Kliwon. Jumat Kliwon ini adalah setia kepada laki-laki, teman-teman. Jadi kalau mau cari cewek, carilah yang lahir di Jumat Kliwon, setia kepada laki-laki. Dia sangat berhati-hati dalam hal pengeluaran dan sebagainya, dan dia selalu banyak rezeki. Itu di Jumat Kliwon. Kita lanjut ya, Jumat Pahing. Biasanya kurang berbakti dengan laki-laki, teman-teman. Jadi hati-hati yang pasangannya kelahiran Jumat Pahing. Kemudian Jumat Wage itu banyak rezeki. Dia perempuan yang bisa kaya, tetapi dia ceroboh dan tega dengan laki-laki. Mana mau milih yang mana? Kemudian Jumat Legi, rela berbagi dengan siapapun dan orangnya itu mengalah dengan laki-laki. Ya teman-teman. Jadi itu adalah ilmu Jawa yang sampai hari ini banyak yang masih dipakai. Kita terusin ya. Sekarang arah rumah yang baik berdasarkan kelahiran. Jumat Kliwon arahnya sebaiknya ke selatan atau ke timur ya. Kemudian Jumat Legi dan Jumat Pahing itu menghadap ke barat. Jumat Pon itu utara dan timur. Jumat Wage selatan dan barat. Jadi teman-teman, itu adalah sekelumit ilmu mengenai ilmu Jawa. Banyak lagi sebetulnya yang bisa dikupas, tetapi hari ini saya hanya mengupas untuk hari Jumat. Ada juga bagaimana kalau kita pindahan rumah, itu ada hitungannya. Membangun rumah ada hitungannya. Bahkan nikah pun ada hitungannya. Jadi tidak sembarangan. Jadi orang Jawa dulu selalu memakai perhitungan-perhitungan itu. Bahkan menentukan seorang pemimpin pun akan dilihat itu. Nah, di situ ada pertanyaan juga. Bagaimana kalau sudah terjadi tapi hitungannya nggak pas, misalnya jodoh nih, laki-laki dan perempuan.
itu ada solusinya dengan namanya diruat ya, atau dibikinkan semacam kenduren juga bisa seperti itu. Jadi kemudian ada caranya seperti itu, jadi tidak usah khawatir. Kemudian yang terakhir nih, ciri-ciri wanita yang banyak membawa rezeki. Nah, ini yang penting ini. Mukanya cenderung seperti dadu kotak ya, seperti dadu kotak. Kemudian ada urat biru-biru. Ya, itu bisa membawa rezeki yang baik buat keluarga. Matanya itu seperti air ya, mengkilat. Hitam kayak cat gitu, gelap. Giginya putih bersih dan sangat berseri. Nah, kalau jalan dia sambil goyangkan badan. Kalau bicara dia nggak pernah panjang tapi pendek-pendek, seret 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 gitu. Kemudian kalau berdiri siku kakinya agak nekuk dikit sehingga dia kadang lututnya itu kelihatan nonjol. Suka memperbaiki baju dan riasan, sehingga dia merasa kalau nggak benar sedikit dia langsung membenarkan. Jadi karena kan lihat perempuan yang suka pegang baju, pegang rambut, selalu pegang seperti itu. Kemudian ya ini suka mengintip, jadi kalau ada apa-apa itu dia pengen tahu, ngintip. Nah, itu adalah ciri-ciri wanita yang akan membawa kekayaan bagi keluarga di rumah. Gitu teman-teman ya. Jadi di hari Jumat ini sangat singkat sekali tentang ilmu Jawa. Kalau ada teman-teman yang pengen tahu perhitungannya dan sebagainya, silahkan tulis dan komen di bawah ya. Nanti sebisanya akan kita jawab, pasti akan kita jawab. Gitu ya teman-teman, sampai ketemu lagi. Teman-teman, ilmu yang tadi saya sampaikan adalah ilmu Jawa yang sudah ditulis pujangga-pujangga yang lalu dan sampai hari ini sangat penting. Boleh teman-teman pakai, ditinggalkan pun juga nggak masalah. Ini hanya sekedar memberi info. Tetapi apabila info-info tadi ada yang salah dari kami, saya mohon masukannya. Barangkali ada yang salah dari info. Begitu teman-teman. Sampai jumpa lagi di kesempatan lain waktu bersama Omah Kayu TV. Oke.